Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Thierry Widiatam Azhari dengan NIM A11 2021 Di sini saya akan mendemokan website Poliklinik untuk penugasan 2. Tapi sebelum itu saya akan login di admin dulu untuk merefill akun apa saja yang sudah ada. Dan untuk pasien saya memiliki dua akun di sini, yaitu Thierry dan Widiatama AZZ. Widiatama AZZ ini nama saya. Lalu untuk dokter kita mempunyai 3 akun, yaitu dokter TIU untuk umum, dokter TIG untuk gigi, lalu untuk dokter YPD yaitu untuk penyakit dalam. Lalu untuk poli sini saya juga memiliki 3, yaitu poli umum, poli gigi, dan poli penyakit dalam. Lalu untuk obat juga di sini ada, di sini ada 3. Di sini ada 3, yaitu albendazole, paracetamol, dan amoxicillin. Oke. Lalu untuk yang pertama yaitu pasien mendaftarkan poli dan melihat detail hasil setelah diperiksa. Oke, berarti kita masuk ke pasien terlebih dahulu, yaitu nama saya. Oke, untuk daftar poli, di sini saya akan mencontohkan untuk poli umum. Saya mencontohkan untuk poli umum, lalu jadwalnya. Nah, kenapa di sini hanya ada Selasa? Karena di dokter umum itu hanya ada satu jadwal periksa, yaitu di sini ada catat jadwal, yaitu di hari Selasa yang aktif. Oke, di Selasa. Lalu untuk keluhannya misalkan kepala pusing, badan lemas, demam, dan tidak nafsu makan. Misalkan begini daftar. Oke, untuk daftar poli dia akan masuk di sini sebagai antrian 1. Kenapa dia antrian 1? Karena dia di hari Selasa. Misalkan saya menambahkan yang sebelumnya ini kan di hari Senin. Nah, ini karena dia diganti Selasa, makanya dia antrian 1. Sekarang saya akan coba untuk mendaftarkan lagi. Untuk kedua kalinya dia akan menjadi antrian 2. Sakit kepala saja misalkan. Dia akan menjadi antrian kedua di hari Selasa. Oke, kita akan fokus ke antrian pertama dulu, yaitu detail. Awal antrian 1, jam mulai jam 10, lalu jam selesai jam 6. Lalu kita masuk ke page dokternya, dokter umum, memeriksa pasien. Di sini ada 2, yaitu kepala pusing, badan lemas, dan demam tidak nafsu makan. Yang satunya sakit kepala. Kita akan fokus di sini dulu. Kita periksa, misalkan saya memberikan tanggal periksanya hari ini, yaitu catatan banyak istirahat, lalu memberikan obat. Untuk harga 50.000 ini harga periksanya 50.000, lalu untuk obatnya saya akan memberikan paracetamol. Simpan. Oh, maaf, ini lupa ditambah. Nah, oke, sudah. Lalu dia akan bertuliskan edit, dan di sini dia akan berubah menjadi riwayat jika sudah diperiksa. Jika statusnya sudah diperiksa, dia akan berubah menjadi riwayat. Nah, banyak istirahat, biaya periksanya 60.000, lalu obatnya paracetamol. Misalkan saya edit untuk periksanya yang ini tadi, banyak istirahat, lalu kita tambahkan obat, misalkan amoxicillin tambah banyak istirahat ya. Nah, harganya dia berubah menjadi 72.000. Periksa pasien. Oke, lalu dia akan berubah juga di riwayat pasiennya. Yang istirahat ya 72.000 paracetamol dan amoxicillin. Oke, lalu selanjutnya yaitu dokter menginput jadwal periksa. Untuk jadwal periksanya di sini misalkan saya menambahkan untuk hari hari Minggu ya, misalkan hari Minggu, atau kita coba menambahkan di akun yang lain saja, misal di penyakit dalam. Penyakit dalam. Nah, untuk penyakit dalam misalkan dia Senin, Selasa, Rabu, dan kita juga cek di sini di penyakit dalam itu hanya ada hari Rabu. Sekarang kita tambahkan
hari Kamis. Jam mulainya misalkan kita pilih random dulu. Dan aktif. Nah, jika aktifnya itu ada 2, maka dia di sini juga akan 2. Tapi karena dokter itu 1 minggu hanya sekali, jadi ini saya misalkan ganti statusnya menjadi tidak aktif, maka dia akan berubah juga menjadi jadwalnya kembali ke sisa 1 saja hari Rabu. Oke, begitu. Lalu selanjutnya dokter update profil. Untuk dokter update profil misalkan di penyakit dalam ini ya. Di penyakit dalam ini update profil misalkan di sini kan tadinya PD nih menjadi penyakit PDM, penyakit dalam, Gajah Mungkur, Semarang misalkan. Lalu untuk nomornya kita juga ganti 22 belakangnya. Dan dia akan mengganti di Loriti PDM, Gajah Mungkur Semarang, dan nomornya juga sudah ganti. Nah, untuk di sini dia akan pastinya dia akan berubah ya. Nah, menjadi PDM. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu dokter memeriksa pasien tadi sudah ya. Menghitung biaya periksa juga sudah, memberikan catatan obat juga sudah, menampilkan riwayat pasien. Sekarang untuk riwayat pasien. Riwayat pasiennya yaitu ada Thierry dan Widyatama Azari. AZZ ya Azari. Nah, ini untuk yang pernah periksa di penyakit dalam. Yang tadi barusan yaitu yang tadi barusan di dokter umum ya. Ini akan masuk ke dokter umum terlebih dahulu. Dokter umum. Oke. Nah, yang barusan itu tadi ini ya. Ya ada di sini perbanyak tidur sama banyak aktivitas berat. Nah, di sini itu untuk riwayatnya ini khusus untuk pasien yang sudah ditangani oleh dokter tersebut ya. Jadi dia tidak akan bocor oleh pasien yang lain. Oke, mungkin untuk penugasan 2 itu saja. Namun di sini saya akan sedikit merefill penugasan 1 kemarin karena ada beberapa bagian yang sepertinya saya lupa untuk menunjukkan, yaitu di page adminnya. Untuk kelola pasien, untuk tambahnya kemarin sudah bisa ya, namun untuk fitur edit saya sepertinya kemarin lupa untuk mendemokan. Nah, di sini passwordnya saya tidak isi, berarti saya tidak mengubah passwordnya. Lalu kita tambah ini. Nah, untuk editnya ini bisa. Nah, dia menjadi Widyatama, Sampangan, dan angkanya hilang 1. Untuk nomor RM-nya dia auto generate, lalu kelola dokter juga seperti itu. Nah, untuk hapusnya kenapa ini tidak bisa dihapus? Karena dia masih terhubung dengan relasi tabel yang lain, misalkan dari riwayat atau dari obat gitu, dia masih terrelasi. Jadi dia tidak bisa kosong gitu ya. Untuk kelola dokter juga begitu, untuk editnya dia bisa. Untuk editnya misalkan saya edit namanya saja, atau ini jadi Gajah Mungkur, 2-nya jadi 1. Jadi aman, dia juga tidak bisa hapus karena masih memiliki relasi antar tabelnya. Lalu untuk ini juga edit bisa, misal dan sebagainya kita hapus, update. Kalau poli juga bisa, aman, dan ini juga tidak bisa dihapus karena dia ada relasi antar tabelnya. Lalu ini juga untuk hapusnya dia juga tidak bisa, harus karena dia masih ada relasi antar tabel juga. Lalu untuk edit, misalkan kita ganti menjadi 15.000, lalu ini 7, ini kita kasih S, aman, dia bisa terupdate dengan baik. Oke, lalu untuk kodenya mungkin sedikit memberikan
relasi antar kodenya, yaitu misalkan di riwayat pasien itu memiliki model di sini, yaitu riwayat pasien model, lalu untuk controllernya dia juga riwayat pasien. Jadi untuk nama view, nama model, nama controller saya sudah menyamakan semuanya. Lalu untuk profil dokter di sini juga di modelnya untuk profil dokter ini saya masukkan di dokter model. Jadi di sini, lalu untuk controllernya dia ada di dokter juga. Dia ada di dokter. Oke, lalu untuk jadi untuk konsepnya untuk konsep kodenya seperti itu ya, dan semua ini sama. Mereka memiliki view, model, dan controller yang dengan nama yang sama karena agar mudah untuk pembagian atau membedakan kodenya. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya, Thierry Widyatama SRI. Untuk penugasan 2, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.